Kristen dilihat dari hidupnya, bukan dari kalung salibnya. 10 artis non-Kristen berkalung salib. Jangan pikir bahwa orang yang memakai kalung salib, menggantung kalung salib di lehernya, atau memakai anting berbentuk salib, ataupun bertato salib di bagian tubuhnya, bahwa mereka adalah umat Kristen. Karena salib tak selalu identik dengan kekristenan, apalagi kalau itu hanya mirip salib atau seperti salib. Kristen atau tidaknya seseorang tidak dilihat dari benda-benda tersebut atau aksesoris tersebut. Sangat jauh atau terlalu jauh kalau menilai kekristenan seseorang dari antingnya atau dari kalungnya atau dari tatonya. Sehingga jika Anda melihat seseorang atau orang terkenal atau artis-artis memakai kalung salib atau anting salib, jangan langsung menilai bahwa mereka beragama Kristen. Karena kalau kita menilainya dengan cara seperti itu, maka benda apapun yang berbentuk salib atau seperti salib, misalnya palang kayu di jendela-jendela kaca, tiang listrik atau tiang jemuran, kita lalu menghubungkannya dengan kekristenan. Setidaknya ada 3 kriteria seseorang dikatakan sebagai Kristen sejati. Pertama adalah bertobat, dibaptis, dan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu pertama. Bertobat artinya meninggalkan hidup yang lama dan meraih hidup yang baru. Bertobat artinya meninggalkan jalan yang lama dan berbalik ke arah jalan yang baru. Menggunakan kalung salib tapi hidupnya free sex, dugem, narkoba, mabuk, dan sebagainya, maka dia bukan Kristen. Itu namanya belum bertobat. Setelah mengenal Yesus, seseorang juga harus dibaptis sebagai tanda pengampunan dosanya dan mulai belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu pertama. Kedua, orang Kristen akan pergi ke gereja untuk berbakti, memuji, dan menyembah nama Tuhan Yesus. Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kedua soal beribadah, dan ketiga bersaksi dan melayani Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini namanya memberitakan Injil atau melayani pekerjaan Tuhan. Bermacam-macam cara orang melakukan pelayanan ini. Ada orang melayani secara full time atau seluruh hidupnya dan seumur hidupnya dia menjadi hamba Tuhan. Ada juga secara part time atau dia bekerja sekaligus melayani Tuhan. Mereka biasanya terlibat di dalam pelayanan gereja, misalnya menjadi worship leader atau singers atau pemain musik, penyambut tamu,
kunjungan orang sakit, diakonia, dan sebagainya. Ada juga dengan cara menyumbangkan dananya. Dia menjadi sponsor untuk sekolah-sekolah Alkitab, sponsor untuk pembangunan gereja, dan untuk penginjil-penginjil. Itulah 3 kriteria bagi seseorang yang dinilai sebagai seorang Kristen. Jadi jika Anda melihat seseorang memakai kalung salib, seperti foto-foto yang kita temukan beredar luas di media sosial ini, jangan lalu kita menganggap atau menjudge mereka bahwa mereka sudah berpindah agama, pindah keyakinan menjadi Kristen. Salib bukanlah tanda seseorang menjadi Kristen, melainkan dilihat dari perilaku hidupnya sehari-hari. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Jadi orang harus melihat Kristus dalam kita, bukan salib. Pakai kalung salib tetapi tidak percaya Yesus, tidak ke gereja, tidak dibaptis, dan hidup secara duniawi, tidak bersaksi apalagi melayani Tuhan. Janganlah menjudge mereka sebagai orang Kristen, karena yang mereka pakai itu mungkin bukan salib. Mungkin saja tiang listrik, tiang jemuran, atau barangkali pedang.